arsyadakumullah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore hari ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa datang, kita bisa berkumpul, kita bisa menghadiri satu majelis yang insya Allah Allah muliakan ini, yaitu majelisul ilm. Sering saya sampaikan, hadirnya kita, datangnya kita, kumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan kepada kita satu pahala yang luar biasa. Kumpul datangnya kita di tempat ini, insya Allah nilainya seperti orang yang menunaikan haji. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hujjatahu. Yang artinya man goda ilal masjidi, barang siapa yang bersegera datang ke masjid, la yuridu, tidak ada yang ia kehendaki, tidak ada yang ia cari di tempat itu, illa kecuali ayyata'allama khairan, datangnya dia hendak mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau datangnya dia hendak mengajarkan kebaikan, kana lahu, adalah pahala bagi orang itu, ka ajri hajin taman hujjatahu, pahalanya seperti orang yang menunaikan haji sempurna hajinya. Makanya ini penting sekali ya. Jadi pentingnya kita untuk sering datang ke majelis-majelis ilmu, khususnya bila itu diadakan di masjid. Lebih-lebih ketika dengan mengaji itu kemudian kita paham, ya, maka pahamnya kita karena sebuah kajian. Sekali lagi nilainya juga kemarin saya sampaikan setara atau lebih daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Iya. Jadi kalau kita ngaji walaupun 1 jam kemudian paham, itu nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Beliau mengingatkan kepada kita, la ayyata'allama baban minal ilmi khairu min alfi raka'atin tatawu'in. Sungguh saya belajar satu bab dari ilmu agama, kemudian saya paham, maka sungguh pahamnya saya, ya, terhadap ilmu yang saya pelajari itu lebih aku cintai daripada 1000 rakaat sholat sunnah yang aku kerjakan.
La ikhwani fillah arsadakumullah, lah kajian kita pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kaitannya dengan persoalan-persoalan penting yang bila ini salah itu nanti efeknya luar biasa. Ya, jadi kalau kita kemarin sudah membahas kaitan tentang hadis kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finnar, maka kita pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji hadis tentang iftiraqul ummah. Kaitannya hadis tentang munculnya perpecahan yang menimpa umat Islam ini. Ya, hati-hati ketika kita tidak memahami ini, nanti kemudian itu akan nanti dibawa kepada kelompoknya. Hati-hati nggih. Maka ini harus kita hati-hati betul supaya nanti tidak terjadi penyimpangan. Ikhwani fillah arsadakumullah, yang perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita pentingnya kita ini senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah secara keseluruhan. Wala tatafarraqu, jangan sampai kamu berpecah belah. Apa tali Allah? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang fadilahnya kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sabdanya, qad taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima falan tadilu abadan, yakni kitabullahi was sunnata rasulih, yang artinya aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, ya, dua pusaka. Ma'inta maksatum bihima, selama kamu berpegang teguh dengan dua pusaka ini, maka kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lainnya persoalannya ikhwani fillah arsadakumullah. Ya, kita ini kenapa kita sesama umat Islam sering padu podo-podo Qur'ane, podo-podo hadise kok isih padu? Mesti enek sing salah. Kita kan begitu nggih. Sering ini kan sama umat Islam sering padu padahal kitabe podo, hadise podo. Iya. Karena sekali lagi lah, adanya pertengkaran sesama kita bisa jadi karena salah dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contoh yang paling gampang, kalau kita dulu, jadi kalau kita ini nggak ngerti Pancasila, terus menjelaskan Pancasila, itu kira-kira dadi padu ora? Padu enggak? Iya. Kita ini kan anunya kan Pancasila tuh ya? Iya, Pancasila. Iya. Jadi kalau kita itu, ya walaupun tahu bahwasannya kita ini landasnya adalah Pancasila, tapi kalau kita ini menjelaskan Pancasila tidak ahlinya, maka nanti rusak. Maka dulu ada pedoman pengamalan Pancasila. Maka nanti ada namanya P4 kan gitu, okay? Ya harus sesuai dengan bukunya itu, ada prosedurnya. Supaya apa? Ya sama pemikirannya, sama. Jadi kalau bahasanya itu Pancasila ada namanya tafsirannya yaitu P4. Lah yen Al-Qur'an ya enek tafsire, ora ditafsirke menurut kita bubrah nanti. Ya, karena kalau tafsir Al-Qur'an menurut kepalanya orang nanti 1000 kepala 10.000 tafsiran rusak. Harus sesuai dengan prosedur. Maka Al-Qur'an ada tafsirnya, hadis ada sarahnya. Sarah itu apa? Penjelasannya. Yang menjelaskan siapa? Ahli. Oke? Jadi memang idealnya jelas ke Al-Qur'an itu ya kaya wong kuliahan. Jadi wong piye? Presentasi ki mesti enek. Kalau cah kuliahan presentasi mesti enek apa nih, Pak? Enek rujukane. Ya. Jadi kaya wong kuliah, itu kalau mau jelaskan itu mesti enek referensinya iki lho sumbernya. Supaya apa? Orang ngomong sampai naik dewe lah bubrahnya kita itu ya sama ya karena kita ini merasa wis maca Quran
pegangane itu podo-podo terjemahane, tapi kalau mengerti terjemahan entok, itu nanti bisa jadi tafsirannya 10 orang jadi 10 makanya harus ahlinya. Ini kita ingatkan ya, makanya kaitannya dengan metode yang paling bagus ya, kita tahu siapa yang paling paham Al-Quran. Yang pertama jelas Allah, kan begitu nggih? Kalau tidak Allah, yang kedua siapa? Rasulullah. Karena apa? Rasul adalah hamba yang dipilih untuk menjadi nabi, penyampai wahyu, menjelaskan kepada umat. Kalau tidak Rasul, siapa? Sahabat. Karena mereka orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan hadis sesudah Rasul, kan begitu nggih? Lah harus merujuk ke sana. Kalau nggak sahabat siapa? Tabi'in, muridnya sahabat. Kalau nggak muridnya siapa? Murid dari muridnya sahabat, tabi'in. Nah itu merujuknya ke sana. Maka kalau semua penjelasan itu merujuknya ke sana, sumbernya podo, nanti ketemu. Lah kan penak atau rujukan ya. Makanya Imam Auza'i mengingatkan kepada kita, nggih, bahwa beliau mengatakan fa afdalul ulum fi tafsiril Quran wa ma'anil hadis fil kalami anil halali wal haram maka maksuran minas sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila ayyantahiyya ila aimatal masyhur al-iqtida bihim. Jadi ilmu yang paling bagus di dalam rangka menafsirkan Al-Quran dan memahami makna-makna hadis, maksud-maksud hadis, cukup kita itu ngambil dari para sahabat, apa yang telah diajarkan Rasul kepada para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau para a'imah, para imam-imam ahli hadis yang mereka senantiasa iktidak bihim, mengikuti kepada generasi sebelumnya. Ini kata Imam Al-Auza'i. Maka ikhwani fillah arsadakumullah, dan di sini juga sama, kita akan mengkaji hadis tentang iftirakul ummah. Kenapa ini kita kaji, Pak? Supaya nanti orang tidak menyalahgunakan hadis, mengklaim kelompoknya sing paling seliyane salah hubrah nanti ya, hubrah ini ya. Jadi saya sampaikan hadis ini kemarin kita buka di dalam kitab 14 imam kaitannya dengan iftirakul ummah. Itu hadis ini kurang lebih diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Sahih Al-Mustadrak, Al-Hakim, ya, Al-Hakim, kemudian Abu Dawud, hadis Abu Dawud, ya, itu seperti itu, ya, hadis Tirmidzi, ya, nanti kita akan tahu, ya, saya sampaikan hadisnya biar kita tahu, dinyatakan di sana. Ini kita ambilkan dulu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dinyatakan di sana an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala ihda au sintaini wa sab'ina firqatan wa tafaraqatin nasara ala ihda au sintaini wa sab'ina firqatan wa taftariku ummati ala salasa wa sab'ina firqatan. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa ya iftaraqatil yahud, orang-orang Yahudi atau agamanya orang Yahudi itu nanti akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Watafarakatin Nasara, dan begitu juga agamanya orang Nasrani nanti akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan kelompok. Wataftariku ummati, dan umatku nanti akan terpecah menjadi 73 kelompok. Begitu. Ini hadis rawahu Imam Tirmidzi. Kemudian yang kedua,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi hadis ini disahihkan oleh Nasruddin Albani dan Abu Thahir Zubair Zai Ali. Hadis ini hasan sahih. Kemudian yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi an Auf bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan fawahidatan fil jannah wa sab'una finnar wa iftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan wa ihda wa sab'ina finnar wa wahidatun fil jannah walladzi nafsi Muhammadun biyadi la taftariqanna ummati ala thalatha wa sab'ina firqatan wahidatun fil jannati wa thintani wa sab'una finnar. Qila ya Rasulullah manhum qala al jamaah. Ini rawahu Ibnu Majah nomor hadis ke 3982 menurut Syekh Nasruddin Albani hadis ini sahih. Dan menurut Abu Thahir Zubair Zai Ali hadis ini hasan, yang artinya dari Auf bin Malik katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang Yahudi dalam agamanya terpecah menjadi 71 kelompok. Satu kelompok masuk ke dalam jannah, ya, dan 70 kelompok nanti masuk ke dalam neraka. Itu Yahudi. Waftaraqatin Nasara, dan orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 kelompok. Ya, kemudian apa? Fa'ihda wasaba'ina, yang 71 kelompok itu nanti masuk neraka. Kemudian ya, wahidatun fil jannah, yang satu kelompok nanti akan masuk ke dalam jannah. Itu orang Nasrani. Kemudian ya dikatakan di sini walladzi nafsi Muhammad walladzi nafsu Muhammadun biyadi, dan demi jiwa tanganku, demi jiwaku di tangannya, di tangan Allah, benar-benar umatku nanti akan terpecah menjadi 73 kelompok. Wahidatun, yang satu masuk ke dalam jannah, yang 72 masuk ke dalam neraka. Kila, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, manhum qala al jamaah. Mereka adalah al jamaah. Ya, mereka adalah al jamaah. Ya, jadi di sini ikhwan fillah arsadakumullah. Lah, kaitannya dengan al-jamaah di sini dikatakan di sini, saya sampaikan syarahnya, syarah hadis ini dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Tuhfatul Ahwadi itu syarah kitab Imam Tirmidzi. Taftariku ummati, umatku nanti umatku nanti akan pecah. Maksud umat sini siapa? Umatul ijabah, umatul ijabah, yaitu satu umat yang mereka itu memeluk agama Islam. Wahum ahlul kiblat, yang mereka itu adalah orang Islam. Ahlul kiblat itu adalah orang yang sholat menghadap kiblat. Jadi orang yang biasa menghadap kiblat nanti akan terpecah menjadi 73. Ya. Kemudian dikatakan di sini, ya. Jadi dikatakan di sini ahlul kiblat itu akan terpecah menjadi 73 kelompok. Yang dimaksud wal murad tafarraquhum, ya, mereka itu terpecah fil usuli wal aqaidi. Mereka itu terpecah masuk ke dalam neraka. Itu yang mereka masuk neraka itu kelompok yang mereka itu keluar dari usul-usul dasar-dasar Islam. Bukan sing kecil-kecil loh ya. Bukan karena beda sholate, satu pakai bismillah, satu
Tijar dan sir, bukan masuk kelompok itu loh ya. Yang dikatakan ya, yang mereka terpecah itu adalah mereka yang menyelisihi di dalam usulul Islam. Usulul Islam itu apa nanti ya? Atau fil aqaid, atau dalam masalah akidah mereka sudah menyimpang. Kalau kita ini insya Allah kalau wong Islam kita hampir mayoritas insya Allah cuma si podo, yaitu kita insya Allah tidak termasuk kelompok oh nanti kayak Muhammad, bukan Muhammadiyah atau NU, bukan ya. Mereka masih sama seperti kita, tetapi yang dikatakan ya mereka itu yang menyimpang itu dalam masalah akidah atau di dalam masalah usuluddin, dasar-dasar agama. Umpamane wong ngaku Islam tapi rukun Islame mung papat umpamane, lah itu dah menyimpang itu. Ya, itu yang menyimpang seperti itu. La lil furu'i wal amaliyah, bukan dalam perkara-perkara furu' atau bukan dalam perkara fikih, bukan. Jadi kalau ibaratnya sono salate traweh 13 kene 11 berarti ketoke mereka oh ya nggak boleh kita memvonis mereka itu kelompok yang menyimpang, enggak. Itu bukan masalah itu ya. Bukan yang menyimpang itu hanya gara-gara ya berbeda dalam masalah fikih. Satu basmalahnya dijaharkan, satu disirkan, bukan seperti itu. Kata pensarah kitab Tuhfatul Ahwad. Ya. Jadi sekali lagi bahwa mereka itu masuk ke dalam neraka karena mereka menyelisihi khilaful ijma'. Mereka itu menyelisih daripada kesepakatan para ulama. Kalau kesepakatan ulama jelas, kita yang namanya wong Islam itu rukun Islam itu mesti 5, rukun iman ada 6. Jenenge wong Islam itu sholat mesti menghadap. Lah kalau enek wong Islam kok sholat ngadep ngetan, lah itu mungkin firqah yang sesat ngono kuwi lho ya. Ya gitu lah ya, itu firqah yang sesat kayak gitu ya. Itu jelas itu berarti menyelisihi. Mestinya jumlah umat, bukan masalah yang sepele-sepele. Kita ingatkan ya, ini kata Imam Tuhfatul Ahwad. Iya. Karena penyimpangannya itulah ya dikatakan di sini bahwa ya jadi mereka itu adalah, kalau bahasanya mereka itu adalah kelompok-kelompok yang mereka itu ya karena penyimpangannya itu hampir-hampir mereka itu masuk, atau kalau bahasanya ya hampir-hampir dengan penyimpangannya itu mereka itu keluar dari ajaran Islam. Siapa itu kelompok ya yang menyimpang? Dikatakan mereka itu firqah yang sesat, kelompok yang sesat itu ya. Kemudian dijelaskan di sana bahwa ru'usul firaq, kalau kita ru'usul firaq itu kepala nih kelompok yang menyimpang itu ada 5. Ru'usul firaq, kepala kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam itu ada 5, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Ma'alim Intilakul Kubro yang disusun oleh Muhammad Id Al-Hadi Al-Misri ya, bahwa pimpinan kelompok yang menyimpang itu ada 5. Dari yang 5 itu menyebar menjadi 72. Siapa itu? Dijelaskan di sana oleh para ulama, itu adalah pertama Khawarij. Kemudian yang kedua adalah Khawarij Murji'ah. Nanti dijelaskan kaya apa to Murji'ah kuwi.
Engko enek ora ya wong pemahaman kuwi ana nanti ya. Kemudian yang ketiga Syiah. Syiah. Kemudian yang keempat Qadariyah. Qadariyah. Kemudian baru Mu'tazilah. 5. Ya, mereka itu hampir-hampir keluar dari Islam. Ya. Ini adalah, jadi mereka dikatakan kelompok yang sesat. Ya, mereka menyimpang. Bukan anu lo ya, bukan kelompok fikih lo ya, bukan lo ya, bukan. Jadi kalau berarti sana baca bismillah dijaharkan, disirkan, itu bukan penyimpangan lo ya, bukan kelompok itu, masih podo. Insya Allah masih benar. Ya, itu mereka masih dikatakan al-jamaah. Ya, kemudian yang selamat itu apa? Kila ya Rasulullah manhum. Siapakah kelompok satu yang nanti akan masuk ke dalam jannah? Hum al-jamaah, mereka itu adalah jamaah. Apa itu jamaah? Di dalam kitab Tuhfatul Awal dikatakan hum al-muwafiquna li jama'ati sahabat al-akhiduna bi aqaidihim al-mutamassikuna bi ra'yihim. Ya, jadi yang dikatakan mereka itu al-jamaah adalah orang-orang yang senantiasa al-muwafiquna, senantiasa menyesuaikan diri dengan jamaahnya para sahabat. Jadi baik dalam keyakinannya, dalam ibadahnya ngikuti para sahabat. Ya, al-akhiduna yang mereka senantiasa mengambil akidah-akidahnya dan senantiasa berpegang teguh dengan pendapat-pendapatnya. Jadi kalau filosofisnya sing paling gampang itu ya koyok filosofis apa namanya, logonya NU. Terus logonya NU. Logonya NU itu apa itu? Atasnya itu ada bintang berapa? Ada yang pengurus NU. Atas itu bintangnya berapa? Atas bintangnya 4. Bawah bintangnya atas bintangnya 5, bawah bintangnya 4. Gitu loh ya. Mang cek nanti ya logonya NU itu mungkin contoh yang paling gampang. Filosofisnya sederhana seperti itu. Mereka itu senantiasa bintang 5 itu apa? Filosofisnya tengah itu Rasul, bintang kanan diri 4 itu sahabat. Itu maksudnya seperti itu loh ya. Jadi yang dikatakan jamaah mereka itu senantiasa mengikuti Rasul dan para sahabat. Oh, begitu loh, ya. Kemudian di dalam rangka melaksanakan ajaran Islam itu senantiasa berpegang teguh dengan bintang 4 di bawah, yaitu menunjukkan 4 madhab. Ya, 4 madhab siapa? Pertama Abu Hanifah, kemudian yang kedua adalah Maliki, ketiga adalah Syafi'i, yang keempat Hambali. Itu begitu ya. Jadi mereka tuh senantiasa seperti itu. Karena ini di dalam makna jamaah memang seperti itu. Ya, dikatakan di sini adalah ya, dikatakan di sini siapa itu jamaah? Di dalam pembahasannya di sini juga dalam kitab Ma'limu Intilakul Kubro Syekh Hadi Al-Misri, yaitu jamaah siapa? Hum, ya. Dikatakan di sana adalah ya, adalah mutamassikuna bil haqqi. Dikatakan di sana yaitu jamaah adalah jamaah kepada Nabi dan sahabatnya. Siapa? Dikatakan di sana jamaah siapa? Yang minimal adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Kalau sudah tidak ada, ya jamaahnya Hamzah ma'ana alil yawm wa ashabi, yaitu siapa saja yang dia itu senantiasa
berpegang teguh dengan apa yang aku bawa dan apa yang dibawa oleh para sahabatku. Berdasarkan hadis, fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyin. Siapa mereka? Kata Imam Tirmidzi, wa tafsirul jamaah, kata Imam Tirmidzi, yang dikatakan jamaah adalah yaitu jamaahnya ahlul ilmi. Siapa ahlul? Hum ahlul fikhi. Jamaahnya ahli fikih. Dan jamaahnya ahli ilmu. Dan jamaahnya ahli hadis. Oh, jadi kalau kita merujuk, ya siapa? Ya minimal tadi betul. Ahli fikih itu ya rujukannya kepada imam 4 itu. Ya kalau insya Allah kita ke sana masih betul. Jadi walaupun kita berbeda dalam praktek, itu tidak dikatakan kita ini firqah. Jangan sampai itu firqah, itu enggak, bukan firqah ya. Itu semuanya masih di atas jalan yang benar. Itu kata Imam Tirmidzi, bukan kata saya loh ya. Ya, jadi gitu ya. Ini kata Imam Tirmidzi seperti itu. Kembali kepada ini ikhwan fillah arsadakumullah. Maka sekali lagi ya, kemudian yang dikatakan firaq di sini adalah mereka kelompok yang menyimpang di dalam usul-usuluddin. Siapa mereka? Itu nanti dijelaskan, bisa dibaca di dalam kitab Talbisul Iblis yang disusun oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita tentang pemikiran mereka. Kita tidak menunjuk orang, tapi yang ditunjuk pemikirannya. Kalau nanti wong di pemikiran ngono kuwi berarti ketoke itu kelompok sing sesat yang ngono kuwi, begitu nggih. Ya, dikatakan di sini ya, kalau pertama tadi merujuk pada 5 kelompok besar yang menyimpang. Yang pertama adalah Haruri atau Siapa itu Khawarid? Saya sampaikan pemikirannya Khawarid itu kayak begini. Ya, orang Khawarid itu yang ada namanya dalam Khawarid ada namanya kelompok Azraqiyah. Ya. Azraqiyah berpendapat pokoknya siapapun orangnya, walaupun dia itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun sholat menghadap kiblat, ya, mereka tetap dikatakan kafir kecuali kalau mereka masuk di kelompokku. Wah, itu namanya kelompok Khawarid itu. Saya sampaikan ya, kelompok Khawarid namanya Azraqiyah. Itu walaupun orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun mereka itu sholat, tetap dikatakan kafir kecuali kalau itu masuk ke dalam kelompoknya. Berarti mereka mengalami ini ciri-ciri Khawarid. Berarti apa? Orang dikatakan Khawarid pokoknya ya kalau mereka menganggap di luar kelompoknya kafir, itu dikatakan Khawarid. Berarti kalau kita kayak gitu kita ya kayak wong Khawarid ngono ya. Ini hati-hati guys. Jadi kalau ada orang kayak gitu berarti dikatakan Khawarid. Ini baru satu pemikirannya. Atau juga yang dikatakan Khawarid, kelompok yang menyimpang, itu siapapun yang sejalan dengan saya, kelompokku berarti dia itu mukmin. Yang enggak sejalan dengan saya berarti dia kafir. Enek ngono kuwi enggak? Kalau enek pengajian koyo ngono kuwi hati-hati itu. Oh ini berarti ini juga pemikiran Khawarid. Berarti sing mukmin mung kelompok entok. Berarti sing swarga itu mung ini bahaya ini ya. Ini kelompok Khawarid ya. Jadi katakan di sini ya. Ya. Ya, ini seperti itu. Begitu juga ya, ini masih kelompok Khawarid. Ya, dinyatakan di sana bahwa ini masih namanya kelompok Khawarid. Ya. Termasuk kelompok Khawarid juga berpikiran bahwa seorang itu tidak boleh bersentuhan dengan yang lain. Orang itu tidak boleh bersentuhan dengan yang lain karena apa? Dia tidak tahu. Karena bisa jadi orang lain itu
najis. Nah begitu, berarti kenapa itu mereka ragu-ragu? Berarti ya karena mereka nggak mau bersentuhan, dianggap mungkin bisa jadi karena tadi kencingnya itu nggak bersih, berarti dia itu najis. Berarti kalau nyenggol yang lain jadi najis. Wah itu berarti termasuk pemikiran Khawarij. Paham ya? Berarti kalau duwe kaya ngono kuwi berarti ini kelompok yang menyimpang. Ya, itu seperti itu. Ini kelompok Khawarij ini satu ya di antaranya ya, ya. Ini Khawarij ini satu. Kemudian yang kedua contoh Qadariyah. Tadi ini kelompok Khawarij ya, kita akan potong-potong saja. Ya, jadi Qadariyah mereka berpendapat bahwa ya. Jadi Qadariyah mengatakan bahwasannya ya, mereka mengatakan bahwasannya Qadariyah itu bahwa manusia itu bebas berkehendak. Jadi Allah itu tahu perilaku kita setelah kita mengerjakan sesuatu. Tahu maksudnya apa, Pak? Berarti kalau kita ini nabrak orang baru Allah catat, berarti seorang itu nabrak. Berarti seakan-akan ini menafikan Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Jadi mereka menganggap Allah itu nggak tahu apa yang akan terjadi, ya taunya apa yang sudah Wah ini bahaya. Padahal Allah itu meliputi. Ya pernah kalau dalam ayat kursi itu ya kan dalam ayat kursi Allah berfirman apa namanya wasi'a kursiyu apa namanya kata di sana itu bahwa ya'lamu ma fi aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bi'il. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada di depanmu dan apa yang ada di belakangmu. Tapi orang-orang Qadariyah mengatakan Allah itu baru tahu perbuatan hamba setelah orang itu mengerjakan sesuatu. Wah, itu bahaya itu. Berarti mengatakan Allah itu bodoh begitu. Wah itu ya. Ini menyimpang betul itu. Nah itu penyimpangan. Itu Qadariyah seperti itu. Atau Qadariyah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Wah itu bahaya itu ya. Ini nggak boleh. Ya kelompok Qadariyah, kita tidak menyebut kelompok tertentu ya, Qadariyah. Ya. Itu seperti itu. Kemudian ada namanya kelompok-kelompok ya, jadi Qadariyah ya. Kemudian juga ada namanya kelompok Murji'ah. Ada kelompok Murji'ah. Murji'ah ini juga bahaya. Kelompok Murji'ah ini menganggap pokoknya siapapun orangnya kalau sudah dia itu mengakui Tuhannya itu Allah, walaupun dia itu nyembah berhala, walaupun dia itu sujud sama patung, tetap imannya sempurna dan nanti masuk ke dalam surga kalau mati. Wah itu bahaya. Ini namanya kelompok Jadi kelompok Murji'ah itu disebut namanya kelompok delewer. Delewer kan tahu ya. Sing penting atine begitu loh ya, gitu loh ya. Berbuat dosa nggak apa-apa, sing penting atine kan resik. Lah itu bubrah. Itu kelompok Murji'ah. Salaman karo yang lainnya nggak apa-apa, yang penting atine resik. Lah itu Murji'ah. Lah kita jadi gitu ya, Murji'ah apa-apa. Jadi Murji'ah itu ya sama, pokoknya ya dikatakan di sini Murji'ah itu pokoknya tadi kalau orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu mencuri, imannya tetap kalau mati engkau masuk surga tanpa itu wong Murji'ah. Ya tadi ya, jadi mereka itu wong, kalau kita katakan itu wong delewer. Delewer itu apa itu? Delewer itu sak geleme dhewe lah, itu Murji'ah. Murji'ah lah ini contoh-contoh yang tadi kelompok menyimpang. Kemudian juga yang dikatakan firqah yang nanti masuk neraka itu adalah di samping Murji'ah ada namanya kelompok Rafidhah.
Kelompok Rafidah. Rafidah itu atau bahasanya adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah yang mereka mengatakan bahwa ya mereka itu adalah ya mereka menganggap bahwa manusia yang paling mulia di dunia itu hanya Ali. Ya, orang paling mulia adalah Ali. Maka siapa orang yang menganggap ada orang yang lebih mulia dari Ali, berarti dia kafir. Itu namanya kelompok Syiah. Nah, ini kelompok yang menyimpang. Ini mereka orang yang mengagungkan kepada Ali. Ada namanya sampai namanya kelompok Gulatiyah. Kelompok Gulatiyah itu kelompok yang apa namanya dibakar oleh Imam Ali hidup-hidup. Karena apa? Dia mengatakan, Ali, Anda adalah Tuhan saya. Bertobatlah kamu. Enggak, kamu adalah Tuhan saya. Ya, disiksa itu. Disiksa. Tapi tetap dia mengatakan, alhamdulillah, saya disiksa oleh Tuhan saya. Gitu-gitu loh ya. Itu ya orang Syiah ya. Orang Syiah seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya sama Imam Ali lidahnya itu dipotong. Baru dia nangis. Kenapa? Saya tidak bisa menyebut Tuhan saya. Begitu ya. Ini kelompok yang menyimpang. Namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah. Ya, ini kelompok yang menyimpang. Ya, namanya Rafidah Gulatiyah. Ya, Gulatiyah. Ini lebih banyak kepada makanya kalau mereka itu adzan itu bukan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar, tapi mereka mengatakan asyhadu anna ali, ya, mengatakan ya bahwasanya mereka mengatakan bahwa Ali itu adalah ya Rasulullah, itu begitu ya. Mereka sampai tingkat seperti itu dalam ceramah-ceramah seperti itu ya. Ini kaitannya dengan Ali. Jadi Syiah ya. Jadi kelompok yang menyimpang adalah Syiah. Itu diantara seperti itu. Nah, ini ikhwani fillah arsadakumullah kaitannya dengan dalam Syarah Tuhfatul Ahwat dan dijelaskan juga dalam kitab Talbisul Iblis. Kemudian juga di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah kitab Imam Abu Dawud, bahwa hadis ini menunjukkan tentang mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberitahu berkaitan tentang apa yang akan terjadi nanti. Ya, jadi mukjizatnya Rasul itu apa? Bahwa Rasul sudah diberitahu nanti umatnya Rasul itu akan terpecah menjadi 73 kelompok. Itu seperti itu. Ya. Kembali lagi di sini, ya. Kemudian dinyatakan di sini sebagaimana telah berkata qala Imam Al-Qami bahwa yang dikatakan kelompok yang menyimpang di sini bukan lam yarudu bil firaqil madmumah al mukhtalifina fi furu'il fiqhi min abwabil halali wal harami. Ya, bahwa yang dimaksud kelompok yang nanti akan masuk ke dalam neraka bukan kelompok yang berbeda dalam masalah furu al-fiqhiyah, perbedaan dalam masalah fikih. Sekali lagi hampir sama dalam kitab Aunul Ma'bud, ya, syarah kitab Imam Abu Dawud, yang dikatakan kelompok yang nanti masuk ke dalam neraka itu bukan kelompok yang berbeda dalam masalah furu'ul fiqhiyah. Ya, perbedaan dalam masalah fikih di dalam rangka menjelaskan abwabil halali wal haram, di dalam masalah dalam menjelaskan perkara ini halal atau haram. Tetapi ya, kelompok yang menyimpang yang nanti akan masuk ke dalam neraka adalah khalifu ahlil haq, kelompok yang menyimpang yang berbeda dengan ahlul haq fi usulit tauhidi, berkaitan dengan dasar-dasar tauhid atau landasan-landasan tauhid, wa fi takdiril khairi wasyarri, atau di dalam rangka menetapkan kebaikan dan keburukan, atau kelompok yang menyimpang berkaitan tentang
syarat-syarat kenabian atau kelompok yang menyimpang di dalam rangka ya muwalati sahabah. Kaitannya dengan kita ini perlu mencintai para sahabat. Kenapa? Karena kita ingatkan sekali lagi, kalaupun perbedaan di dalam masalah fiqhiyah, itu tidak menyebabkan kita ini adalah masuk neraka. Tidak ya. Tetapi yang menyebabkan masuk ke dalam neraka ketika kita itu menyimpang di dalam masalah ya usuluddin, dasar-dasar agama. Ya kayak tadi loh ya. Ya, tadi mengatakan bahwasanya ya orang Islam itu ya sholatnya tidak menghadap ke kiblat, itulah itu menyimpang jelas begitu nggih. Atau berkeyakinan bahwa ada nabi sesudah rasul, itu menyimpang seperti itu. Itu dalam masalah usuluddin. Jadi seperti itu. Ya. Kembali kepada ini ya. Jadi ini kita ingatkan. Ini di dalam syarah kitab Aunul Ma'bud seperti itu. Atau juga dijelaskan juga di sana dalam hadis yang panjang juga bahwa ya juga kita ingatkan di sini bahwa tidak termasuk juga kelompok yang menyimpang adalah ya kaitannya adanya perbedaan juga di sini adalah juga adanya perbedaan di dalam rangka mungkin dalam pelaksanaan sholat taraweh. Itu bukan dalam kelompok yang menyimpang, karena perbedaan dalam pelaksanaan jumlah rakaat sholat taraweh itu perbedaan furu'iyah al-fiqhiyah. Jadi walhasil bagaimana? Ikhwani fiddin arsadakumullah, sekali lagi kelompok yang dikatakan nanti mereka itu masuk neraka adalah kelompok yang mereka itu hampir-hampir karena penyimpangannya mereka itu menjadi kafir. Atau dengan keyakinannya itu mereka menjadi kafir. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan pendapat dalam masalah fikih furu'iyah, maka itu bukan dikatakan bukan disebut perpecahan umat, tetapi itu hanya bersifat tanawuk, keanekaragaman dalam melaksanakan syariat. Nah ini ikhwani fiddin arsadakumullah, ini kita sampaikan kaitannya tentang maksud daripada hadis iftiraku umat, sehingga apa? Nanti kalaupun kita nanti ada perbedaan di dalam rangka pelaksanaan syariat, jangan kemudian hati kita itu merasa sempit, jangan lu ya, wah kok beda toh ya, oh APE podo, orang mesti ngono lho ya. Karena apa? Wong kita katakan bahwa langit itu ketok indah itu karena perbedaan itu, tapi yang podo kabeh itu ra ketok indah itu ya. Tapi yang dikatakan indah itu beda ning akur itu luar biasa. Begitu guys. Jadi makanya kembali kalau perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, kita ingatkan pesannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza ra'aitum rajula ya'malu amalan ghairuka fala tanhahu. Jadi kalau kamu melihat ada saudara kamu melakukan satu amal ibadah yang berbeda dengan kamu, jangan kamu larang, bahkan biarkan saja, yang penting mereka memiliki dasar. Begitu nggih. Jadi ini kita ingatkan, demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.